Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya mau nanya, OPD mana yang sudah menerapkan merit system secara utuh 100%? Saya hanya ingin tahu. Saya yakin tidak ada. Oke. Kenapa saya tanyakan ini? Karena baru-baru ini 2 hari lalu itu terjadi pemberitaan yang simpang siur ya. Ada yang bilang OTT, ada yang bilang hanya sebagai saksi, ada yang bilang apa ya, pokoknya berita itu jangan dulu dianggap benar ya sebelum ada fakta yang benar-benar terjadi. Apa itu? Ya, pemeriksaan terhadap wakil wali kota Bandung. Saya mulai mencari-cari apa sih yang terjadi. Saya menemukan satu artikel bahwa kasus-kasus seperti itu tidak jauh dari pengadaan barang jasa dan adanya rotasi dan mutasi pejabat. Itu baru artikel ya, saya belum percaya begitu saja. Tapi secara empiris saya akan menyampaikan pengalaman bahwasanya dimanapun itu pasti terjadi ya yang namanya keinginan atau kebutuhan organisasi itu tidak sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Ya, pasti akan bersinggungan ya. Sebagai contoh saja, adanya mutasi eselon terendah dari kabupaten atau dari kota ke provinsi. Saya yakin semua pegawai dari kabupaten seluruh provinsi yang ada di provinsi itu pasti akan timbul keinginannya untuk pindah ke provinsi. Ada 2 hal penyebab kenapa ingin pindah ke provinsi. Yang pertama jelas pasti ingin ke pusat kota yang lebih ramai. Yang paling penting adalah tunjangan pasti lebih besar, betul enggak? Tapi yang terjadi itu hanya dari kabupaten tertentu, perpindahan eselon 4, eselon 3, eselon 2 ke provinsi. Jadi kalau seandainya secara transparan diumumkan seluruh pegawai di kabupaten di provinsi, pasti banyak yang berminat untuk mengisi jabatan tertentu. Tapi yang terjadi pasti kedekatan. Nggak ada salahnya sih kalau seorang pemimpin sudah tahu karakter yang akan ditariknya, itu betul. Cuman apakah betul hanya tahu orang itu? Saya yakin kabupaten lain juga banyak yang punya kompetensi. Tapi yang terjadi seperti itu. Lantas empirisnya di mana? Ya berdasarkan pengalaman. Ini fakta ya, bukan sombong atau apa. Aduh, benang ini. Ini bahaya benangnya. Saya 3 kali menjabat sebagai PLT eselon 2. Dan ketika yang terakhir saya mengajukan mutasi ke Jawa Barat. Dan apa yang terjadi? Suara di Kalimantan Barat itu saya pindah karena punung katanya. Orang sana bilang merajuk karena PLT terus.
Ya itu kalikan 0 aja lah, karena faktanya bukan seperti itu. Faktanya saya hanya ingin lebih dekat ke orang tua, ke ibu saya yang tinggal sendiri di kota Bandung. Itu yang terjadi. Dan alhamdulillah dikasih kemudahan, tidak ada satupun pejabat di kota Bandung ataupun di Provinsi Jawa Barat yang saya kenal, yang saya hubungi untuk kepindahan saya ini. Meluncur dengan tenang sesuai dengan prosedur saya lalui. Ya, saya harus jujur juga, saya sampaikan bahwa kenapa saya sampai mudah pindah dari Kalimantan ke Jawa Barat ini. Bahkan ketika saya pindah ke kota Bandung ini, di ruangan, kawan di ruangan itu sempat bertanya, habis berapa katanya Pak Yudi untuk bisa pindah ke kota Bandung ini? Saya jawab, pasti nggak akan percaya kalau saya tidak mengeluarkan biaya 1 perak pun. Ya hanya ongkos pulang pergi lah, itu mah wajar ya. Tapi memberikan sesuatu imbalan kepada pejabat atau siapapun tidak ada. Dan kawan saya itu tidak percaya, pasti saya bohong. Ya, secara fakta saya jujur. Saat itu masih Facebook ya, belum ada WA. Jadi sahabat saya ini posting di Facebooknya itu on the way Pontianak. Kemudian saya balas aja, ada apa deh Pontianak? Biasalah yang namanya dosennya, dosen ngapung, dosen terbang. Saya mau ngajar di Untan. Oke, di hotel mana? Kita ngobrol ngopi. Dan saya ngopi, saya ngobrol sampai pada ke sebelum pulang, aing yang pindah ke Bandung kumahanya. Ah gampang lah cenah. Gampang cenah. Sampai gitu. Saya nggak terlalu berharap ini akan terjadi. Tapi seminggu kemudian sahabat saya ini nge-BBM ya, dulu masih BBM ya. Bob, tah aya SMS ti padada. Kang De perkawis anu bade ngalih teh sok we ajengkeun. Saya balas. Saha dada tuh Dek? Wali kota bal. Saya sampai nggak tahu wali kota Bandung itu namanya Dada ya. Ternyata Dada Rosada ya. Mohon maaf Pak Dada, saya sampai saat ini belum sempat ngadehes ke Bapak. Punten pisan sanes nanaon. Ya, pada perjalanan waktu nggak sampai mungkin bulan ketiga atau keempat, saya dapat telepon ya dari setahun lebih ketang. Saya dapat telepon dari almarhum Dede Mariana. Bob, ari didinya pangkat sabaraha sih? Pangkatnya naon? Saya jawab, aya naon gitu. Ya kebetulan saya jadi ketua panitia seleksi ya gitu. Bisi mana erek, aku daftar. Saya tidak berpikir panjang bahwa niat saya ke Bandung itu bukan mencari pekerjaan tambahan atau kesibukan yang lebih gitu. Saya ingin fokus memang untuk lebih mengurus orang tua. Punten deh. Saya dengan bahasa halus saya mohon maaf ke beliau itu. Saya lebih enak aja jadi fungsional aja. Padahal saat itu pangkat saya 4B sudah 4 tahun ya. Kalau seandainya saat itu saya iya ya, mungkin sudah beberapa eselon 2 saya lewati ya. Pasti dimutasi banyak sekali.
berdasarkan pengalaman pemirsa. Saya menduduki posisi the second level ya, atau level kedua di Pontianak itu ada 7 jabatan. Ya, mulai dari tahun 98, kepala dinasnya masih eselon 3. Sampai 2010, pindahan saya ke Kota Bandung ini, ada 7 jabatan level 2 ya, yang saya pernah bantu. Kenapa sering pindah? Tanyakan aja sama yang mindahin. Oke pemirsa, demikian. Semoga pengalaman ini secara empiris ini ya dapat dicerna sebagai pengalaman yang bermanfaat. Artinya apa? Bahwasanya meritokrasi atau merit system itu saya katakan jujur belum 100% dilaksanakan di semua OPD. Semoga bermanfaat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.